Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja ya. Baik, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Faris Alhamdi dengan NIM 1914200009, Rifa Wulansari 1914200021, dan Sujatna 1914200033. Di sini kita akan membahas mengenai pengendalian risiko keamanan sistem informasi perbankan. A. Konsep dasar pengendalian dan sistem informasi. 1. Makna pengendalian dalam sistem informasi internal bank. A. Pengendalian sistem informasi. Pengendalian sistem informasi merupakan pengendalian yang secara khusus dipasangkan pada aplikasi tertentu atau subsistem tertentu dengan tujuan 1. Mencegah akses oleh pengguna atau aplikasi yang dapat mengakibatkan penggunaan tak terkendali ataupun merugikan sistem operasi atau arsip data. 2. Mengendalikan pengguna yang satu dari pengguna lainnya agar seorang pengguna tidak dapat menghancurkan atau mengkorupsi program atau data penggunaan lainnya. 3. Mencegah arsip-arsip atau program seseorang pengguna dirusak oleh program lainnya yang digunakan oleh pengguna yang sama. 4. Mencegah sistem operasi dari bencana yang disebabkan oleh kejadian eksternal, seperti kerusakan pada pembangkit listrik. Pengendalian internal dalam perbankan adalah mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen bank secara berkesinambungan untuk menjaga harta kekayaan bank, menjamin adanya laporan yang benar dan akurat, meningkatkan kepatuhan akan ketentuan yang berlaku, meminimalisasi dampak dari suatu kerugian kecurangan serta penyimpangan, dan meningkatkan efektivitas organisasi. Selanjutnya, B. Sistem informasi perbankan. Sistem aplikasi perbankan adalah penggunaan komputer dan alat-alat pendukungnya dalam operasional perbankan yang meliputi pencatatan, perhitungan, peringkasan, penggolongan, dan pelaporan semua kegiatan di bidang perbankan. Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia telah mengeluarkan ketentuan mengenai penggunaan teknologi sistem informasi atau TSI oleh bank. Melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/164/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/9/UPPB masing-masing tanggal 31 Maret 1995, diatur prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan manajemen bank dalam TSI, baik yang dilakukan oleh bank maupun oleh pihak lain. Teknologi Sistem Informasi atau TSI adalah suatu sistem pengolahan data keuangan dan pelayanan jasa perbankan secara elektronis dengan menggunakan sarana komputer, telekomunikasi, dan sarana elektronis lainnya. Inti sistem informasi termasuk sistem General Ledgers atau GL, yaitu sistem pelaporan dan pengendalian menyeluruh. B. Prosedur pengendalian kontrol dalam pengamanan sistem teknologi informasi perbankan. 1. Prosedur pengendalian. Prosedur pengendalian dapat dikategorikan sesuai dengan pengendalian akuntansi intern yang dirancang untuk menjaga kekayaan perusahaan dan kekayaan laporan keuangan. Prosedur bank meliputi A. Otoritas transaksi dan aktivitas yang memadai, membatasi aktivitas pada orang-orang yang dipilih, mencegah transaksi dan aktivitas yang tidak diotorisasi. B. Pemisahan tugas untuk menghindari kemungkinan bagi seseorang berada dalam posisi melakukan kekeliruan dan ketidakberesan serta mengoreksinya sendiri. Tanggung jawab otorisasi, pencatatan transaksi, dan penanganan fisik. C. Dokumen dan catatan yang memadai, yaitu desain dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai untuk membantu meyakinkan pencatatan transaksi dan kejadian yang memadai. D. Pembatasan akses terhadap aktiva, pengendalian dan penjagaan fisik aktiva, penggunaan aktiva dan pencatatan, seperti fasilitas yang aman dan otorisasi untuk akses ke program komputer dan file-file data. Pembatasan ini dilakukan untuk mengurangi terjadinya pencurian dan penggelapan. Prosedur pengendalian terhadap sistem operasi yang biasa dilakukan diantaranya A. Pemberian pengendalian password, B. Pengamanan pemberian akses ke pegawai,
C. Pembuatan pernyataan dari pengguna tentang tanggung jawab mereka untuk menggunakan sistem dengan tepat dan jaminan akan menjaga keberhasilannya. D. Pembentukan suatu kelompok keamanan atau security group untuk memonitor dan melaporkan pelanggaran. E. Penetapan kebijakan formal untuk mengatasi para pelanggar. 2. Kontrol dalam pengamanan sistem informasi perbankan. Raymond dan George menyatakan bahwa pada bentuknya yang paling dasar, manajemen keamanan informasi yaitu sebagai berikut. A. Mengidentifikasi ancaman yang dapat menyerang sumber daya informasi bank. Ancaman keamanan informasi atau information security threat yaitu orang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi bank. Ancaman dapat bersifat internal serta eksternal dan dapat bersifat tidak sengaja ataupun disengaja. B. Ancaman internal dan eksternal. Ancaman internal bukan hanya mencakup karyawan bank, melainkan juga karyawan temporer, konsultan, kontraktor, bahkan mitra bisnis bank. Ancaman internal diperkirakan menghasilkan kerusakan serta potensi lebih serius jika dibandingkan dengan ancaman eksternal, dikarenakan pengetahuan ancaman internal yang lebih mendalam pada sistem tersebut. C. Tindakan kecelakaan dan disengaja. Keamanan juga harus mengeliminasi atau mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan yang disebabkan oleh kecelakaan. C. Risiko pengendalian dalam sistem informasi perbankan. Pengendalian umum sistem informasi berhubungan dengan risiko-risiko yang berkaitan di berbagai area kegiatan, seperti sistem operasi, sumber daya data, pemeliharaan sistem, pusat komputer, komunikasi data, pertukaran data elektronik atau electronic data interchange, komputer mikro, dan sebagainya. 1. Risiko dan tugas pengendalian dalam sistem informasi bank. Risiko yang mungkin dihadapi oleh sistem operasi dalam penggunaannya antara lain: A. Penyalahgunaan oleh pengguna melalui akses ke sistem operasi, seperti layaknya manajer sistem. B. Penyalahgunaan yang mendapatkan keuntungan dari akses yang tidak sah. C. Perusakan oleh pengguna-pengguna yang secara serius mencoba untuk merusak sistem atau fungsi-fungsi. Adapun tugas pengendalian dalam sistem informasi terdiri atas A. Menjamin bahwa tugas tertentu dilaksanakan secara efektif dan efisien. B. Berorientasi pada transaksi. C. Dilakukan sistematis. D. Ada hubungan sebab akibat. 2. Jenis risiko pengendalian dalam sistem informasi perbankan. Ada 4 jenis risiko yang berkaitan dengan sasaran keamanan informasi, yaitu sebagai berikut. A. Penggunaan informasi yang tidak terotorisasi. Risiko ini terjadi ketika orang yang tidak berhak menggunakan sumber daya informasi pada bank melakukan hal tersebut. Contohnya, kejahatan komputer tipe ini adalah hacker dapat memasuki jaringan komputer sebuah bank, mendapatkan akses dalam sistem telepon, dan melakukan sambungan telepon jarak jauh tanpa otorisasi. B. Penghancuran yang tidak terotorisasi dan penolakan layanan. Seseorang dapat menghancurkan hardware atau software sehingga operasional komputer bank tidak berfungsi. Tanpa harus berada di lokasi fisik tersebut, mereka dapat memasuki jaringan komputer bank sehingga operasional bisnis tidak dapat berfungsi. C. Pengungkapan dan pencurian informasi yang tidak terotorisasi. Ketika suatu basis data dan perpustakaan software bank dimasuki oleh orang yang tidak berhak, risiko yang terjadi adalah hilangnya informasi. D. Modifikasi yang tidak terotorisasi. Perubahan dapat dilakukan pada data, informasi, dan software bank. Beberapa perubahan dapat berlangsung tanpa disadari dan berakibat pada para pengguna output mengambil keputusan yang salah. Contoh lain adalah serangan penyusupan dengan cara mengubah website bank dengan pesan-pesan yang merugikan pemilik website. Nama saya Farisal Hamdi, NIM 1914-2009. Langsung saja ke materi, yaitu D. Implementasi pengendalian untuk mengatasi resiko. 1. Metode keamanan informasi. Beberapa metode dalam implementasi pengamanan informasi perbankan yaitu sebagai berikut. A. Password. Cara yang paling umum digunakan untuk mengamankan informasi adalah dengan mengatur atau membatasi akses ke informasi tersebut melalui mekanisme akses kontrol. Implementasi dari mekanisme ini dikenal dengan istilah password.
Pemilihan karakter password yang sulit ditebak sangat efektif untuk mempersulit pihak yang tidak berkepentingan untuk mengakses program yang ditentukan bank. B. Enskripsi. Enskripsi adalah proses pengubahan atau konversi atau penyajian suatu informasi ke bentuk lain atau tertentu, sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak. Enskripsi digunakan untuk melindungi data atau informasi yang dimiliki bank agar hanya orang-orang tertentu yang mengetahui kode untuk memanfaatkan informasi tersebut. C. Kriptografi. Kriptografi adalah metode untuk menyamarkan atau merahasiakan isi data sehingga tidak mudah untuk dibaca oleh orang yang tidak berhak untuk membacanya. D. Yang terakhir, kontrol proses pengembangan. Selama fase desain dan analisis dari siklus hidup sistem, analisis sistem, DBA dan manajer jaringan membangun fasilitas kontrol tertentu dalam desain sistem. Selama fase implementasi ini, programmer menggabungkan kontrol tersebut ke dalam sistem. Desain sistem dikontrol dengan cara menggabungkan kontrol software menjadi 5 bagian pokok. 2. Prosedur proses pengendalian risiko dalam sistem informasi bank. Usaha jasa perbankan mengandung beberapa unsur risiko karena kontrak antara bank dan nasabah mengikat dalam kurun waktu ke depan. Dengan demikian, tiap-tiap pihak mempunyai moral hazard untuk tidak memenuhi kewajibannya pada masa mendatang atau kondisi eksternal atau pasar berubah ke arah yang merugikan bank, antara lain fluktuasi nilai tukar dan suku bunga, kemungkinan tidak terpenuhinya kewajiban nasabah kepada bank, ataupun fluktuasi faktor eksternal perlu dikendalikan untuk meminimalkan kerugian yang mungkin terjadi di bank. Proses dalam mengendalikan berbagai risiko yang dimaksud perlu diformalkan dalam manajemen bank. Risiko dapat berupa risiko kredit apabila nasabah tidak memenuhi kewajibannya kepada bank. Risiko nilai tukar, suku bunga, dan operasional yang sering menyebabkan bank mengalami kerugian yang cukup besar. Risiko lain yang juga dapat menimbulkan kerugian bagi bank adalah reputational risk, strategic risk, legal risk, political risk, dan country risk. Tapi kuantifikasi dan manajemen risiko dimaksud masih sulit dilakukan. Tidak setiap risiko selalu menjadi ancaman bagi bank. Setiap bank harus melakukan identifikasi terhadap risiko-risiko yang mungkin timbul serta melakukan manajemen risiko sesuai dengan tingkat kompleksitas usahanya. Dalam menerapkan manajemen risiko, proses yang dilakukan bank meliputi sebagai berikut. A. Menyusun bisnis plan tahunan. Kegiatan menyusun bisnis plan tahunan untuk tiap-tiap bisnis unit dengan mengacu pada arahan dari top manajemen berkaitan dengan sasaran tahunan yang ingin dicapai ataupun risiko yang perlu dipertimbangkan. B. Menyusun proyeksi risiko. Kegiatan menyusun proyeksi risiko dengan mengacu pada bisnis plan serta posisi modal yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan bisnis plan dimaksud. C. Menetapkan pendelegasian wewenang. Kegiatan menetapkan pendelegasian wewenang pada setiap bisnis unit yang terlibat untuk menerapkannya serta rambu-rambu yang perlu dipatuhi berupa limit risiko agar bank dapat mengendalikan risiko secara keseluruhan sejalan dengan strategi bank. D. Melaksanakan fungsi bisnis unit. Kegiatan bisnis unit yaitu melaksanakan fungsinya dengan mematuhi limit yang telah ditentukan. Yang E. Terakhir, risk management unit. Risk management ini melakukan monitoring atas risiko yang diekspos oleh tiap-tiap bisnis unit ataupun melakukan konsolidasi terhadap seluruh risiko serta memonitor posisi modal yang tersedia. 3. Penerapan manajemen risiko pada perbankan. Tujuan dilakukannya identifikasi risiko adalah mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan bank. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut. A. Identifikasi risiko. Hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan identifikasi risiko ini antara lain: yang pertama, bersifat proaktif bukan reaktif. Yang kedua, mencakup seluruh aktivitas fungsional.
Yang ketiga, menggabungkan dan menganalisis informasi resiko dari seluruh sumber informasi yang tersedia. Yang keempat, menganalisis probabilitas timbulnya resiko serta konsekuensinya. B. Pengukuran dan metode resiko. Pendekatan pengukuran resiko digunakan untuk mengukur profil resiko bank untuk memperoleh gambaran efektivitas penerapan manajemen risiko. Pendekatan tersebut harus dapat mengukur yang pertama, sensitivitas produk atau aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik dalam kondisi normal ataupun tidak normal. Yang kedua, kecenderungan perubahan faktor-faktor yang dimaksud berdasarkan fluktuasi perubahan yang terjadi di masa lalu dan korelasinya. Yang ketiga, faktor risiko secara individual. Yang keempat, ekspor risiko secara keseluruhan dengan mempertimbangkan risk correlation. Yang kelima, seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk perbankan dan dapat diintegrasikan dalam sistem informasi manajemen bank. C. Pemantauan dan limit risiko. Limit risiko sekurang-kurangnya yaitu yang pertama, limit secara individual, yang kedua, kemampuan modal bank untuk menyerap ekspor risiko atau kerugian yang timbul dan tinggi rendahnya ekspor bank. Yang ketiga, pengalaman kerugian pada masa lalu dan kemampuan sumber daya manusia. Yang keempat, posisi yang melampaui limit yang telah ditetapkan mendapatkan perhatian satuan kerja manajemen risiko, komite manajemen risiko, dan direksi. D. Sistem informasi manajemen risiko. Sistem informasi manajemen risiko merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang harus dimiliki dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan bank. Dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif sebagai bagian dari proses manajemen risiko, bank harus memiliki sistem informasi manajemen yang dapat memastikan yang pertama, terukurnya ekspor risiko secara akurat, informatif, dan tepat waktu. Yang kedua, dipatuhinya penerapan manajemen risiko terhadap kebijakan, prosedur, dan penetapan risiko limit. Yang ketiga, tersedianya hasil penerapan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh bank sesuai dengan kebijakan dan strategi penerapan manajemen risiko. 4. Pengendalian risiko. Pelaksanaan proses pengendalian risiko harus digunakan bank untuk mengelola risiko tertentu, terutama yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank. Pengendalian risiko dapat dilakukan oleh bank antara lain dengan cara hedging, penerbitan garansi, sekuritasi aset, dan kredit derivatives, serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian. A. Penggunaan model pengukuran risiko. Bank yang menggunakan model internal dalam pengukuran risiko sekurang-kurangnya mempertimbangkan hal-hal yang berikut. 1. Isi dan kualitas data yang dibuat atau dipelihara harus sesuai dengan standar umum yang berlaku sehingga memungkinkan hasil statistik yang reliable. Yang kedua, sistem informasi manajemen yang memungkinkan sistem tersebut mengambil data dan informasi yang layak dan akurat pada saat yang tepat. Yang ketiga, sistem yang mengcapture data risiko, terutama risiko pasar pada seluruh posisi bank. Yang keempat, dokumentasi dari sumber daya yang digunakan untuk keperluan proses pengukuran risiko. Yang kelima, database dan proses penyimpanan data harus berupa bagian dari rancangan sistem untuk mencegah terputusnya series dari statistik. B. Stress testing. Stress testing dirancang untuk melengkapi penerapan pengukuran risiko suku bunga dengan cara mengestimasi potensi kerugian ekonomis bank pada saat kondisi pasar yang tidak normal. Tujuannya adalah melihat sensitivitas kerja bank terhadap perubahan faktor risiko dan mengidentifikasi pengaruh yang berdampak signifikan terhadap portofolio bank. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sujatna dengan NIM 1914233. Baik, untuk selanjutnya langsung saja. C. Pengendalian internal dalam penerapan manajemen risiko. Sistem pengendalian internal dalam penerapan manajemen risiko mencakup
Yang pertama, kesesuaian antara sistem pengendalian internal dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank. Yang kedua, penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur, dan limit. Yang ketiga, penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian. Yang keempat, struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha bank. Yang kelima, pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu. Yang keenam, kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketujuh, review yang efektif, independen, dan objektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional bank. Yang kedelapan, pengujian dan review yang memadai terhadap sistem informasi manajemen. Yang kesembilan, dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap cakupan prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan pengurus bank berdasarkan hasil audit. Yang kesepuluh, verifikasi dan review secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan bank yang bersifat material dan tindakan pengurus bank untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Yang selanjutnya, kaji ulang penerapan manajemen risiko. Pelaksanaan kaji ulang terhadap penerapan manajemen risiko meliputi 1. Penerapan manajemen risiko harus dikaji dan dievaluasi secara berkala, sekurang-kurangnya setiap tahun oleh risk manager atau petugas pada satuan kerja manajemen risiko dan internal auditor pada auditor internal. Yang kedua, frekuensi dan cakupan kaji ulang dan evaluasi dapat ditingkatkan intensitasnya berdasarkan perkembangan eksposur risiko bank, perubahan pasar, dan metode pengukuran dan pengelolaan risiko. Yang ketiga, kaji ulang juga dilakukan oleh auditor eksternal atau pihak lain yang memiliki kualifikasi dan memahami teknik manajemen risiko. 5. Model pengendalian manajemen risiko bank. Risiko adalah kemungkinan akan terjadinya hasil yang diinginkan yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola semestinya. Risiko dalam bidang perbankan merupakan kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif pada pendapatan ataupun permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Risiko dapat dibedakan atas dua kelompok besar, yaitu risiko yang sistematis, yaitu risiko yang diakibatkan oleh kondisi atau situasi tertentu yang bersifat makro, seperti perubahan situasi politik, perubahan kebijakan ekonomi pemerintah, perubahan situasi pasar, situasi krisis atau resesi, dan sebagainya yang berdampak pada kondisi ekonomi secara umum. Risiko yang tidak sistematis, yaitu risiko yang unik yang melekat pada suatu perusahaan atau bisnis tertentu. A. Macam-macam risiko yang dihadapi oleh bank. Secara umum, risiko yang dihadapi oleh bank yaitu sebagai berikut. Yang pertama, risiko likuiditas pasar, yaitu risiko yang timbul karena bank tidak mampu melakukan offsetting tertentu dengan harga karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau terjadi gangguan pasar. Yang kedua, risiko likuiditas pendanaan, yaitu risiko yang timbul karena bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain. Yang ketiga, risiko yang timbul akibat adanya perubahan variabel pasar seperti suku bunga, nilai tukar,
harga equity, dan harga komoditas sehingga nilai portofolio atau aset yang dimiliki bank menurun. 4. Risiko yang timbul akibat kegagalan default dari pihak lain, nasabah atau debitur dalam memenuhi kewajibannya. Yang kelima, risiko akibat kurangnya sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. 6. Risiko kepatuhan timbul sebagai akibat tidak dipatuhinya atau tidak dilaksanakannya peraturan atau ketentuan yang berlaku atau yang telah ditetapkan, baik ketentuan internal maupun eksternal. 7. Risiko hukum berkaitan dengan risiko bank yang menanggung kerugian sebagai akibat adanya tuntutan hukum, kelemahan dalam aspek legal atau yuridis. Kelemahan ini diakibatkan ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat-syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. Yang kedelapan, risiko refutasi. Risiko refutasi yaitu risiko yang timbul akibat adanya publikasi negatif yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank atau adanya persepsi negatif terhadap bank. 9. Risiko strategik, yaitu risiko yang timbul karena penetapan dan pelaksanaan strategi usaha bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan-perubahan eksternal. Kerugian akibat risiko risk loss pada suatu bank dapat berdampak pada pemangku kepentingan bank, yaitu pemegang saham, karyawan, dan nasabah, serta berdampak juga pada perekonomian secara umum. Pengaruh risk loss pada pemegang saham dan karyawan berdampak langsung, sedangkan pengaruh terhadap nasabah dan perekonomian berdampak tidak langsung. Dampak potensial terhadap stakeholders dan ekonomi yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu dampak terhadap pemegang saham. Pengaruh risk loss terhadap pemegang saham antara lain yaitu A. Penurunan nilai investasi yang memberikan pengaruh terhadap penurunan harga dan atau penurunan keuntungan. Turunnya harga saham menurunkan nilai perusahaan yang berarti turunnya kesejahteraan pemegang saham. B. Hilangnya peluang memperoleh dividen yang seharusnya diterima sebagai akibat dari turunnya keuntungan perusahaan. C. Kegagalan investasi yang telah dilakukan sehingga menyebabkan kebangkrutan perusahaan yang melenyapkan nilai semua modal yang disetor. Yang selanjutnya yaitu 2. Dampak terhadap karyawan. Karyawan suatu bank dapat dipengaruhi oleh peristiwa risiko yang menimbulkan risk loss berkaitan dengan keterlibatan mereka. Pengaruh tersebut yaitu berupa A. Dikenakan sanksi indisipliner karena kelalaian yang menimbulkan kerugian. B. Pengurangan pendapatan seperti pengurangan bonus atau pemotongan gaji. C. Pemutusan hubungan kerja. 3. Yaitu dampak terhadap nasabah. Dampak yang terjadi pada secara langsung ataupun tidak secara langsung dan tidak seketika dapat didefinisikan. Pengaruh risk event yang berlangsung secara berkelanjutan akan menimbulkan risk loss terhadap kelangsungan usaha bank. Konsekuensi risk loss yang berdampak terhadap nasabah bank yaitu antara lain sebagai berikut. A. Merosotnya tingkat pelayanan. B. Berkurangnya jenis dan kualitas produk yang ditawarkan. C. Krisis likuiditas sehingga menyulitkan dalam pencairan dana. D. Perubahan peraturan. E. Dampak terhadap perekonomian.
Yang selanjutnya yaitu B. Manajemen risiko bank. Sebagai lembaga intermediari dan seiring dengan situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan yang mengalami perkembangan yang pesat, perbankan selalu berhadapan dengan berbagai jenis risiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu, perbankan memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kerugian usahanya. Dalam pelaksanaannya, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pemetaan risiko bisnis. Bank mengembangkan pemetaan risiko usaha, business risk mapping, untuk mengidentifikasi risiko utama yang mengancam perusahaan. Alat ini membantu bank untuk mengetahui dan menentukan tempat risiko berada. Manajemen harus menguantifikasi magnitude dari risiko dan mengukur potensi dampaknya. Beberapa cara yang umum dilakukan dalam pemetaan risiko bisnis, yaitu A. Membuat daftar berbagai risiko yang ada dengan mengelompokkannya ke dalam sebuah kuadran bergantung pada tinggi rendahnya tingkat kemungkinan yang terjadi dan dapat berdampak pada rugi yang besar atau kecil. B. Membuat peta yang menyajikan kajian perbandingan antara risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional yang dihadapi bank. 2. Yaitu alat modeling. Analisis skenario dan model proyeksi merupakan model yang paling sering digunakan. Beberapa contoh diantaranya yaitu sebagai berikut. Contoh yang pertama yaitu pemakaian analisis skenario untuk melihat rentang kemungkinan dan mempertimbangkan perubahan yang mungkin terabaikan. Skenario ini dapat diterapkan dalam menyiapkan contingency plan untuk likuiditas ataupun EDP. Contoh yang selanjutnya yaitu menggunakan analisis statistik dan teknik value atau risk VAR untuk mengestimasi variasi kerugian yang mungkin terjadi pada masa yang datang. Potensi rugi ini diproyeksikan dalam arus kas yang akan datang atau laba, termasuk dalam analisis sensitivitas, stress testing, sebagai perlengkap pengukuran risiko suku bunga untuk melihat dampak terburuk, dan sebagai simulasi lain. Yang contoh selanjutnya itu C. Model keuangan untuk menyimulasi berbagai risiko keuangan dan dampak dari berbagai skenario pada portofolio kredit dan modal. Contoh yang selanjutnya yaitu mengantisipasi bencana yang akan mengganggu kelangsungan usaha, misalnya karena kelalaian atau bencana alam. Sistem pengelolaan data tidak berfungsi. Backup data dan pelatihan drill menghadapi keadaan darurat secara berkala dapat mengantisipasi apabila hal tersebut terjadi. Contoh yang selanjutnya yaitu menilai risiko teknis selama pembangunan produk baru dengan cara mengidentifikasi sedini mungkin potensi adanya kesalahan dalam proses pembangunannya. Yang selanjutnya itu 3. Teknik mengidentifikasi dan menilai risiko. Kelompok teknik ini akan membantu manajemen dalam hal menetapkan fokus atau memberikan perhatian dan mengakomodasi seluruh kegiatan pengelolaan risiko.
Beberapa di antaranya yang lazim digunakan yaitu sebagai berikut. A. Brainstorming groups. Pejabat atau pegawai dari berbagai satuan kerja berkumpul untuk mendiskusikan atau menyatakan pendapat, brainstorm atas sebuah atau beberapa isu. B. Workshop. Bank sebaiknya mulai memfasilitasi workshop yang fokus pada risiko yang akan menolong pegawai untuk menetapkan dan memprioritaskan tujuan, mengidentifikasikan dan menilai risiko. C. Questionnaires. Satuan kerja operasional dilengkapi dengan kuesioner yang bersifat tujuan dan risiko yang mungkin timbul. D. Self-assessment. Para manajer melakukan self-assessment dengan bantuan dari SKAI, Divisi Keuangan dan Kontrol, atau akuntan luar. E. Filters. Risiko dikaji terhadap beberapa filter seperti dampak yang tidak besar, risiko yang terkendali, rendahnya tingkat kemungkinan terjadi, dan lain-lain. F. Assessment Matrix. Metrik ini mencakup seperangkat pertanyaan yang meliputi elemen manajemen risiko dan pengendalian internal termasuk best practices. G. Risk Intervention Template. Satuan kerja mendapatkan template yang akan membimbing untuk mengidentifikasi dan mengkaji risiko mulai dari merencanakan sampai dengan menjalankan proses. H. Bottom up risk assessment. Satuan kerja mengidentifikasi dan menilai risiko, hasilnya diakumulasi di tingkat pusat. I. Value at risk. VAR. Model and Work Case Model. Model ini digunakan untuk menilai risiko dengan cara mengestimasi potensi rugi terhadap nilai sebuah posisi atau portofolio dalam jangka waktu tertentu berdasarkan faktor-faktor yang ada di pasar. J. Prioritizing risk. Risiko akan ditempatkan atau diatasi berdasarkan jenjang rank masing-masing. 4. Peran internet atau intranet. Pemakaian internet atau intranet semakin meningkat dalam mengelola risiko. Alat ini digunakan untuk mempromosikan kewaspadaan dan pengelolaan risiko, mendapatkan informasi mengenai risiko area tertentu, berkomunikasi dengan pegawai, berbagai informasi mengenai manajemen risiko dengan bank lain, dan mengomunikasikan tujuan manajemen risiko bank ke publik. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.